Mimpi merdeka yang tak kunjung terwujud. Tanda seru, tanda tanya. Episode 108 Paradoks Papua mengemukakan 7 hal ini penyebab West Papua mustahil merdeka. Wow. 7 hal ini penyebab West Papua mustahil merdeka. Kemerdekaan hanyalah sebuah mimpi yang tak kunjung terwujudkan. Jikalau 7 hal yang akan saya kemukakan ini tidak dapat dibalikkan situasinya. Ingat, kita ada dalam program Paradoks Papua. Artinya, paradoks Anda tahu dari awal saya sudah katakan, sesuatu yang bersifat berlawanan satu dengan yang lain, konsep satu dengan konsep yang lain, ini yang disebut dengan paradoks. Berbedanya pendapat, argumentasi dari kalangan orang Papua itu sendiri. Jadi, saudara-saudara, saya setuju sekali kalau dikatakan bahwa hanya orang Papua yang bisa mewujudkan kemerdekaan, kedaulatan berbangsa dan bernegara sendiri oleh orang Papua, untuk orang Papua. Ya, ingat baik-baik. Jadi saya setuju, hanya orang Papua yang bisa mewujudkan kemerdekaan Papua itu sendiri. Saya setuju. Ya. Tadinya saya berpikir paradoksal juga bahwa terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu sifatnya fata morgana. Kalau orang Papua mau merdeka, tidak butuhkan yang lain. Tapi dalam konteks ini saya setuju. Saya setuju dalam konteks ini bahwa hanya orang Papua yang bisa memerdekakan dirinya sendiri. Bangsanya sendiri, kalau mau disebut, kalau mereka mau mengatakan dengan tegas bahwa Papua bukan Indonesia, Papua adalah Melanesia. Terserah pendapat Anda bagaimana, tetapi secara de facto Papua ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga secara de jure 2504 resolusi PBB yang kontroversial bagi orang-orang Papua, tidak bagi orang-orang Indonesia. Lepas dari itu semua, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa jangan salah paham terhadap apa yang disajikan oleh Paradoks Papua dalam setiap episodenya ini, karena kami berusaha senetral mungkin untuk menyajikan setiap materi, gagasan, usulan, presentasi, dan kasus-kasus yang dikemukakan untuk dibahas. Kami berusaha senetral mungkin. Ya, dan itu sebabnya selalu disclaimer kami sampaikan bahwa kami tidak berpihak baik untuk kemerdekaan Papua maupun kebijakan NKRI yang mendiskreditkan orang-orang Papua. Kalau itu terjadi dan beberapa bukti mengindikasikan ke sana bahwa terjadi ketidakadilan, terjadi ketidakbenaran dalam perlakuan terhadap orang Papua, dan terjadi lemahnya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia orang-orang Papua. Fakta demi fakta, data demi data disajikan dalam Paradoks Papua mulai dari episode 1 sampai 107 kemarin. Dan malam ini 108 kita bahas 7 hal ini penyebab West Papua mustahil merdeka. Kemerdekaan hanyalah sebuah mimpi. Kalau 7 hal ini orang Papua sendiri tidak bisa membalikkannya. Ya, jangan dulu buru-buru menghakimi saya. Ini
saudara-saudaraku orang Papua jangan suka menghakimi saya ya. Percayalah saya tulus murni untuk membuka forum ini demi edukasi publik dunia tentang keberadaan orang Papua. Ya, dan Anda tidak perlu mencurigai saya macam-macam. Karena apa? Nanti Anda rugi sendiri kalau Anda tidak nonton, Anda tidak teredukasi. Ya, tapi itu hak Anda. Saya tidak akan berhenti untuk berbicara tentang Papua sampai keadilan dan kebenaran dan penghormatan terhadap HAM menjadi milik mutlak orang-orang Papua. Baik, saudara-saudara, saya tidak berlama-lama, saya mau sampaikan buat saudara. Oh, mungkin saudara bertanya, apa maksudnya di thumbnail itu ada bendera Palestina dan Israel bersatu? Ada dalam satu bingkai maksudnya. Kalau Anda lihat ini saya perbesar ya. Ini ada dalam satu bingkai Palestina dan Israel. Ya, sedang berhadap-hadapan sekarang. Dan sengaja itu saya taruh untuk memunculkan atau menstimulasi Anda bahwa apakah sama kasus Papua Indonesia dengan Palestina Israel. Ya, karena banyak orang menyamakan akhirnya terjadi paradoks juga. Ada yang menganggap bahwa Papua sama dengan Palestina. Ya, Palestina dijajah oleh Israel, padahal hoax juga itu. Sebenarnya tidak dalam konteks penuh bahwa Palestina dijajah oleh Israel. Ya, kalau Anda belajar sejarah yang benar, Anda akan dapatkan bahwa tidak seperti itu. Ya, lalu apakah sama dengan Indonesia menjajah Papua? Kayaknya tidak sepenuhnya kebenaran juga itu. Ya, karena kalau Anda belajar sejarah juga, ya sepenuhnya bukan orang Indonesia yang punya skenario dan punya andil besar untuk hal itu. Tapi juga ada orang-orang Papua. Nanti kita bahas sebentar, saudara-saudara ya. Nah, lalu kenapa saya kasih taruh ada bendera West Papua sendiri sebagai cita-cita, sebagai mimpi, ya, mimpi yang harus diwujud nyatakan. Ya, mimpi itu harus bermuara kepada the dream come true, gitu. Jadi itu kira-kira ya, saudara-saudara tentang thumbnailnya. Saya mau menampilkan dulu yang lain. Ya, saya mau tampilkan dulu. Saudara sudah bisa mulai bergabung ya. Saya sudah taruh linknya. Jadi Anda sudah mulai bisa bergabung. Tapi saya ini dulu, saudara. Sebentar. Tunggu, mana dia? Upload file. Ya, ini saya mesti masukkan dulu satu. Lalu ambil lagi satu. Sabar ya, saudara-saudara, karena saya mau angkat persoalan ini agak serius. Sebentar dulu, satu lagi saya mau angkat, sebentar. Mana dia? Oh. Bentar. Anda sudah bisa masuk ya? Sudah ada teman yang masuk di dalam ruangan di
ruang VIP-nya, tapi Anda juga bisa Oke, ini sudah saya buatkan. Kira-kira seperti ini, ya. Sebentar, saya mesti download dulu. Ya, baru saya bisa bagi nih. Oke. Mudah-mudahan masuk. Oh, salah ini. Bukan. Sabar ya, saudara. Beginilah kalau agak gaptek dikit. Soalnya kalau Senin begini saya kerja sendiri, saudara. Mudah-mudahan dia sudah masuk. Ya, sepertinya. Sepertinya salah juga ini. Sebentar. Satu lagi, saudara. Sabar. Kita bicara berdasarkan fakta ini, jadi nggak boleh buru-buru katanya. Ya, sebentar ya. Ini soalnya penting, saudara. Aduh, kok begini ya? Sebentar. Saudara bisa buatkan satu bantahan nanti. Saya terbuka terhadap bantahan apapun yang Anda mau lakukan, karena kita perlu belajar bersama. Ya. Oh, sebentar. Inilah soalnya. Sebentar ya. Itu dia, saya lupa karena itu soal Bomai lagi telepon terus. Sudah dikasih tahu, Bapak, silakan masuk sendiri, sudah dikasih linknya. Nggak ada undangan khusus di sini. Ini juga pengaruh jadinya nih. Sebentar. Makanya dia nggak bisa masuk karena ini dia. Oke, sudah dapat. Oke. Oh my God. Salah terus. Sebentar, saudara ya. Iya, oke, masuk. Saya tampilkan dulu kepada saudara. Kita akan bahas ini, saudara-saudara, dalam 1,5 jam ke depan. Halo? Wow, linknya sudah saya kirim, Jenderal. Silakan coba lihat. Coba lihat adaptasi yang saya sudah langsung di YouTube saja lihat. Coba bisa langsung masuk. YouTube ya? Iya. Oke.
Baik, saudara-saudara, ini merupakan kajian akademik 7 perkara utama penghambat Papua Merdeka. Ya, kajian ini saya lakukan berdasarkan 107 episode Paradoks Papua yang sudah berlangsung selama ini. Jadi punya dasar kuat dong, gitulah ya. Jadi kajian akademik, karena Forum Paradoks Papua adalah forum akademik yang disajikan oleh channel akademik dari Sekolah Tinggi Alkitab Kalam Kristus sendiri. Ya, jadi saudara-saudara, nilai akademisnya karena berbagai narasumber itu punya kompetensi di dalam mereka berbicara di Forum Paradoks Papua ini. Ya, baik dari kalangan orang Papua sendiri maupun dari kalangan non-Papua orang Indonesia, baik yang pro maupun yang berseberangan ya, terhadap suara-suara kemerdekaan Papua. Jadi berdasarkan 107 episode inilah saya membangun sebuah kesimpulan. Ini merupakan kajian akademik. Belum lagi saya memantau dari berbagai media sosial yang juga membahas tentang Papua, saudara-saudara. Sehingga apa yang saya sampaikan sebentar merupakan hasil kajian akademik saya dari orang-orang Papua sendiri dan untuk orang Papua, supaya orang Papua menganalisis hasil kajian ini dan kemudian orang Papua yang memikirkan bagaimana solusinya, pemecahan persoalannya. Jangan saya hanya mengangkat ini loh persoalan kamu, gitu. Jadi seperti Muridan dan kawan-kawan dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dulu, mereka hanya sebatas melakukan penelitian dan mengangkat masalah-masalah yang ada di antara orang Papua. Tapi mereka sendiri tidak punya solusi, mereka sendiri tidak punya kesimpulan. Untuk penyelesaian masalah itu urusan pemerintah Republik Indonesia, karena mereka ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penelitian, kajian akademik tentang masalah-masalah yang ada di Papua, gitu. Walaupun sebenarnya mereka punya kesimpulan, mereka punya solusi yang ditawarkan, gitu. Tapi mereka tidak punya wewenang, tidak punya kuasa untuk mengeksekusi poin-poin kesimpulan dan solusi yang dikemukakan. Karena itu hak sepenuhnya pemerintah Republik Indonesia. Kalau saya melakukan kajian akademik ini tidak disuruh oleh pemerintah. Tidak disuruh, apalagi dibayar, tidak sama sekali oleh siapapun. Termasuk dari faksi-faksi perjuangan kemerdekaan Papua, tidak. Tidak ada yang bayar saya untuk menyelenggarakan Paradoks Papua. Baik pemerintah tidak biayai saya maupun orang-orang Papua sendiri tidak biayai saya. Saya menyajikan Forum Paradoks Papua ini semata-mata karena cinta kasih terhadap semua orang, terutama juga orang-orang asli Papua, yang saya amati kok masalah konflik di Papua tidak kunjung selesai. Teriakan kemerdekaan kok semakin bertubi-tubi. Apa yang masalah sih? Nah, keterpanggilan saya untuk menggelar Forum Paradoks Papua ini semata-mata hanya untuk menjadi forum komunikasi akademik yang demokratik, supaya setiap orang yang memahami tentang Papua bisa berbicara. Apa sebenarnya persoalan di Papua dan bagaimana penyelesaian masalah di Papua. Nah, tujuan Paradoks Papua itu ada di situ.
Dan saya sendiri sebagai fasilitator forum diskusi, bukan fasilitator OPM, bukan fasilitator TPNPB OPM, karena saya dituduh oleh banyak kalangan di Indonesia, saya ini fasilitator pemberontak. Oh tidak, saya tolak sama sekali, enggak. Saya bukan fasilitator TPNPB OPM. Saya bukan fasilitator WPA, West Papua Army. Saya bukan fasilitator para pemberontak kalau pakai istilah Indonesia. Bukan, saya bukan fasilitator dari faksi perjuangan Papua Merdeka, tidak. Ya. Saya fasilitator terhadap edukasi publik. Saya menjadi fasilitator untuk menggelar forum komunikasi demokratik bagi semua orang, khusus berbicara tentang Papua. Ya, ingat itu baik-baik. Jadi saya bukan fasilitator untuk kemerdekaan Papua, bukan. Kalau di dalam memfasilitasi orang berbicara tentang demokrasi Papua, berbicara tentang hak-hak asasi manusia, keadilan dan kebenaran supaya ditegakkan, penegakan hukum supaya tidak pandang bulu di Papua, dan kemudian menghasilkan suara-suara atau pekikan-pekikan kemerdekaan, nah itu konsekuensi yang saya tidak bisa hindari. Dan tanpa paradoks Papua pun, orang Papua sudah berteriak untuk minta merdeka. Tanpa paradoks Papua pun sudah 60 tahun lamanya orang Papua menyerukan pemisahan dari Indonesia. Tanpa paradoks Papua pun TPNPB OPM sudah terbentuk. Mereka sudah berteriak minta merdeka, mereka sudah melakukan hal-hal yang dianggap oleh Indonesia sebagai kejahatan, anarkis, terorisme, pemberontakan, dan lain sebagainya, labelisasi yang diberikan kepada mereka. Tanpa paradoks Papua, belum ada paradoks Papua. Jadi jangan paradoks Papua dituduh memfasilitasi ya pergerakan pemberontakan, pergerakan anti-integrasi Papua. Oh tidak, sama sekali tidak. Saya nggak ada urusan soal kemerdekaan Papua. Ya, saya tidak ada urusan dengan hal itu. Minta tolong ini Pak Saul Bomain, Mam. Dilayani dulu. Saya terganggu dengan telepon yang bertubi-tubi. Sorry. Wow, my God. Ini apa yang terjadi nih? Ada masalah nggak ya? Ya. Jadi saudara-saudara, saya lanjut bahwa sekali lagi saya hanya memfasilitasi orang berbicara tentang keadilan dan kebenaran dan hak-hak asasi manusia orang-orang Papua di forum yang namanya Paradoks Papua. Jadi hanya sebatas itu, dan saya netral. Ingat baik-baik, sebagai hamba Tuhan, sebagai duta Kristus, saya netral. Ya, saya tidak berpihak. Dan selalu saya katakan, saya bukan saya bukan agen intelijen. Saya bukan intelijen BIN, apalagi ada yang bikin cerita yang lucu-lucu, menggemaskan, menjengkelkan. Saya pernah jadi kepala BIN daerah, Kabinda, Papua, tahun 80-an. Ini apa, narasi jahat yang mau dibangun untuk menggiring opini, supaya mengkriminalisasi saya, agar saya berhenti berbicara tentang Papua. Entah ini dari mana ini. Ya, tapi yang begini-begini sih bagi saya sih kampungan ya. Saya nggak layani sebenarnya. Walaupun selalu harus saya ucapkan bahwa ada orang-orang begini. Kalau ada orang asli Papua yang coba bikin begini, apalagi dia mengaku akademisi, waduh, tolol betul itu kalau begitu ya. Nah, itu sebabnya saya komitmen tidak akan berhenti berbicara tentang Papua sampai keadilan dan kebenaran ditegakkan di Papua dan hak-hak asasi manusia Papua dapat dimiliki secara mutlak oleh orang-orang asli Papua yang saya kasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya langsung supaya tidak terlalu banyak uraian. Kajian akademik 7 perkara utama penghambat Papua merdeka.
Jadi kalau saya bilang begini, ada 7 perkara utama, yang artinya 7 perkara utama, ada perkara lainnya bagi saya tapi nggak utama itu. Yang utama saja saya mau angkat ini, ada 7 ya penyebab. Kalau saya mau bilang itu 7 penyebab utama atau 7 perkara utama penghambat Papua merdeka. 7 penyebab utama yang membuat Papua tidak bisa merdeka, bahkan mustahil untuk merdeka. Kalau 7 perkara ini masih tetap terpelihara dengan baik. Dan siapa yang bisa menyelesaikan itu? Hanya orang Papua. Ya. Saya setuju, makanya dibilang, kalau banyak orang bilang begini, dengan bahasa-bahasa sinis yang tidak suka terhadap paradoks Papua atau berseberangan, mereka suka bilang begini, baik di chat pribadi maupun di live chat, maupun yang sudah di YouTube. Mereka suka berkata begini, Bishop Joshua Tewu, kau bukan orang Papua, kau sudah stop bicara tentang Papua, kau jangan bicara tentang Papua lagi. Ya, lalu dia bilang, kau tidak bisa bikin merdeka orang Papua. Orang Papua yang bisa memerdekakan diri orang Papua sendiri. Saya bilang, iya, silakan aja. Saya kan tidak juga bertujuan untuk membicarakan memerdekakan Papua. Bukan itu tujuan saya. Ya, tujuan saya untuk keadilan dan kebenaran ditegakkan. Hak-hak asasi manusia orang Papua diterima, diberikan, jangan diinjak-injak atau dilecehkan. Ya itu saja yang saya suarakan. Ada yang bilang macam-macam, saya bilang, oh silahkan aja. Ya, Anda tidak bisa menggertak saya dengan semua itu. Ya. Kalau Anda tidak butuh, ada banyak saudara-saudaraku orang asli Papua yang masih butuh kok paradoks Papua. Mereka suka, mereka teredukasi, mereka senang dengan program ini, mereka bisa belajar, mereka bisa mengetahui tentang Papua yang dulunya mereka tidak tahu. Bahkan tokoh-tokoh Papua banyak berkenalan di forum ini kok, yang sebelumnya tidak saling kenal, cuma dengar nama kok. Jadi paradoks Papua sungguh-sungguh telah jadi berkat bagi orang Papua sebenarnya. Itu tidak bisa disangkali. Walaupun ada yang diantara kalian karena persoalan cemburu dan lain sebagainya, saudara marah, ya terserah, itu hak Anda. Tapi saya masih terus akan bersuara tentang Papua. Pernah sih jujur, saya pernah hampir berhenti, malas, capek ngurusin gitu loh. Ya, saya bermotivasi baik, beritikat baik, tapi disalah mengerti, bahkan dimaki-maki, dituduh yang enggak, ya, di branding jahat, lalu dibangunkan narasi jahat untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap saya. Tapi setelah lama saya pikir, kalau Tuhan yang panggil saya, kenapa saya mesti berhenti dengan suara-suara seperti itu ya? Makanya saya bilang, ya udah jalan terus, walaupun barangkali volumenya nggak dikurangi. Artinya volume tayangnya ya, yang dulunya hampir tiap hari, tapi sekarang 2 hari mutlak harus, 2 kali seminggu mutlak. Ya walaupun bisa saja ada hal-hal tertentu, saya akan bahas lagi paradoks Papua. Ya selain Senin dan Kamis misalkan, contohnya seperti itu. Baik, saudara-saudara, kita langsung ya. Apakah 7 perkara utama penghambat Papua merdeka itu? Saudara-saudara, sebelumnya saya mau kasih lihat. Oh, ini dia. Saya mau kasih lihat sedikit dulu. Ya, orang anggap saya sebagai pengamat politik Papua. Oke, tidak ada masalah. Orang anggap saya sebagai pengamat hukum dan HAM di Papua. Nggak masalah. Kalau toh itu saya adalah pengamat politik, hukum, dan HAM Papua, kenapa saya bisa terjun di dunia ini? Karena apa? Nah, ini alasannya di bawah, saudara bisa lihat juga. Karena lemahnya penegakan hukum secara berkeadilan dan berdasarkan kebenaran, serta rendahnya penghargaan terhadap hak-hak asasi orang-orang asli Papua di tanah mereka sendiri oleh rezim pemerintahan Republik Indonesia selama 62 tahun, itulah yang menjadi dasar keterpanggilan saya, Bishop Dr. Joshua Tewu, untuk menggelar paradoks Papua. Ya, jadi itu, saudara-saudara, ini sekedar pemberitahuan saja, informasi bahwa saya kalau dianggap sebagai pengamat politik, hukum, dan HAM Papua, saya nggak tolak, saya nggak bantah. Ya, walaupun saya tidak berpolitik praktis, tapi sebagai duta Kristus, sebagai hamba Tuhan,
Saya mengejawantahkan Injil Yesus Kristus lewat apa? Menyuarakan penegakan hukum di tanah Papua. Supaya keadilan dan kebenaran diberlakukan bagi orang Papua. Dan hak-hak asasi manusia orang-orang Papua harus dijunjung tinggi. Nah, itulah pengejawantahan Injil dalam wujud itu. Membicarakan soal keadilan, kebenaran, dan HAM orang-orang Papua. Apalagi dalam konteks orang Papua juga mayoritasnya adalah anak-anak Tuhan. Para pemercaya Yesus, Kristen, para pengikut Kristus. Keterpanggilan saya juga untuk menjaga iman dalam perspektif seorang Joshua Tewu terhadap saudara-saudaranya seiman di tanah Papua. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara yang non-Kristen yang ada di Papua bahkan sejak lahir mereka. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, ini saya luncurkan program ini supaya saudara tahu ya. Oke. Baik.